Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Daulah Utsmani, meliputi sejarah dan strategi pemerintahan masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kai. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Kai, akhirnya beliau meminta perlindungan dari penguasa Transoksania. Namun ketika itu Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Kemudian, beliau memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun, dalam perjalanan menyeberangi sungai Eufrat, beliau wafat akibat terbawa arus banjir. Pasca meninggalnya Sulaiman Syah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi dua. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan kelompok lain menginginkan melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertogul dan Dandan. Dalam perjalanannya, Ertogul diangkat sebagai pemimpin baru dan kemudian menetap di Anatolia. Di Anatolia ini, Ertogul itu membantu Sultan Alauddin I menaklukkan Bizantium, sehingga beliau ini mendapat hadiah, yaitu suatu daerah di pegunungan Armenia. Kemudian pada tahun 1288, Ertogul wafat. Oleh Sultan Alauddin diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, beliau kemudian mendapat gelar Bey. Kemudian pada tahun 1299, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digawalkan oleh Utsman. Tak beberapa lama peristiwa tersebut, Sultan Alauddin I wafat. Sementara Sultan Alauddin ini tidak memiliki putra, sehingga peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai raja keluarga Utsman, dan hal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat. Kemudian, maka berdirilah Daulah Utsmani dengan ibu kota kerajaan pertama di Kuro-Hishar atau Iskishar. Selanjutnya yakni strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Yang pertama adalah Utsman. Beliau disebut Utsman I. Beliau merupakan pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Beliau membangun sebuah tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena lillahi ta'ala. Yang kedua, Orkan. Beliau menggantikan ayahnya. Beliau memindahkan kerajaan dari Iskishar ke Bursa. Pada masa kekuasaan beliau ini bergabung beberapa negara seperti Turkmen. Beliau juga membentuk sebuah tentara yang bernama Janissary. Ketiga yakni Murad I. Beliau ini menggantikan kedudukan ayahnya, yakni Orkan. Beliau pada masa itu mewaris kekuasaan yang luas, 5 kali lipat dibanding kekuasaan ayahnya. Sehingga dalam hal ini dapat kita ambil beberapa hikmah, yakni menyebarnya Islam yang semakin luas, banyak pemimpin yang kemudian masuk Islam. Kedaulatan Daulah Utsmani menjadi semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa, dan tentu saja syiar Islam semakin berkembang. Terakhir yakni Bayazid I, beliau juga menggantikan kedudukan ayahnya yakni Murad I. Beliau diberi gelar Yaldrum atau kilat karena beliau ini bergerak begitu cepat dalam penaklukan beberapa negara. Namun ketika itu beliau mengurungkan untuk menaklukkan Konstantinopel karena munculnya bahaya, yakni serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Hingga dapat kita pahami bahwa perpindahan kekuasaan Daulah Utsmani ini berlangsung secara turun-temurun. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.